Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap terus semangat untuk belajar. Oke, sebelumnya saya juga mohon maaf karena untuk video candlestick price bagian kedua itu baru bisa diupload sekarang ya. Dikarenakan saya juga punya kerjaan, jadi baru punya waktunya sekarang gitu. Oke. Nah, untuk candlestick price bagian kedua, saya akan lebih menekankan bagaimana kita bisa menggunakan CPA ini ya sebagai indikasi dan konfirmasi dalam mengambil keputusan trading ya, mengambil keputusan untuk entry posisi ya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui ya untuk menggunakan candlestick price action ini. Yang pertama adalah level SNR ya, jadi teman-teman harus betul-betul tahu tentang level SNR karena kita mengkondisikan ya kemunculan dari candlestick price action ini berada di SNR, tidak berada di lain ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu dengan SNR, level SNR yang kuat, nah saya takutnya ketika teman-teman menggunakan CPA ini akan mengalami keraguan ya, karena teman-teman tidak mengetahui secara pasti di mana posisi harga tersebut ya, karena kita belum tahu dengan level SNR yang bagus ya, yang kuat. Oke, nah kemudian candlestick price action ya akan kita bagi dua menjadi, yang pertama adalah indikasi dan yang kedua adalah konfirmasi ya. Jadi indikasi ini termasuklah di sana adalah candle-candle yang mengalami loss momentum. Bisa itu shrinking atau candle-candle yang mengalami pressure ya, atau long wick seperti itu. Nah, kemudian adalah konfirmasi. Candlestick price action yang kita gunakan sebagai konfirmasi adalah candle yang mengalami atau candle yang menunjukkan momentum ya. Candle momentum. Sehingga dengan setelah munculnya indikasi dari candlestick kemudian dikonfirmasi dari candle momentum ya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sana sudah muncul kekuatan baik itu seller atau buyer yang mendominasi harga untuk menunjukkan arah pergerakan harga selanjutnya. Begitu ya. Oke. Sekarang saya masuk aja langsung ke contoh gambar. Nah, teman-teman di sini untuk contoh gambar ini harga berada di support ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya menarik support di sini karena di sini harganya pernah turun ya. Kemudian dia naik dan turun lagi di sana, dia mencoba meretest kembali harga. Setelah kita menemukan level support di sini, kita tinggal melihat bagaimana perilaku harga ya. Apakah harga tersebut akan menunjukkan atau memunculkan indikasi terjadinya loss momentum. Nah, di gambar ini, di contoh gambar ini, kita bisa lihat terjadi loss momentum di sini. Pertama kita bisa lihat ini adalah contoh dari candlestick shrinking ya, shrinking. Di sini candlenya besar ya, full body. Di sini juga full body. Kemudian semakin mendekati dari level support, candlenya semakin mengecil. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dari awalnya dia besar ya, kemudian mengecil sampai akhirnya muncul di sini candle long wick. Oke. Nah, saya juga mohon maaf nih kalau agak-agak ketutup ya sama gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat setelah terjadinya shrinking di sini ya, kemudian muncul candle long wick, long tail ya, atau candle yang memiliki sumbu. Nah, dan di sini yang termasuk ke dalam candle long wick ini adalah candle doji ya, long wick doji. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa di level support ya terjadi loss momentum, yaitu berbentuk atau berupa candle shrinking ya, karena semakin candlenya mendekati dari support, candlenya semakin mengecil. Nah, setelah itu muncul konfirmasi awal ya, konfirmasi awal dari munculnya candle long wick yang menandakan terjadinya rejection di area support. Nah, setelah seperti itu kita tinggal menunggu apakah muncul konfirmasi terjadinya reversal. Yang kita tunggu adalah candle momentum ya, candle momentum. Dan bahkan di sini di ini ya, di dua candle ini yang candle bearish dan candle long wick ya. Bahkan candle long wick tersebut itu termasuk candle inside bar ya, inside bar. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video saya yang pertama, pasti teman-teman sudah tahu bahwa setelah munculnya candle shrinking kemudian di
konfirmasi awal ya, munculnya candle long wick ya, bahkan itu adalah candle inside bar, kita tinggal menunggu apakah muncul konfirmasi dari candlestick momentum yang menunjukkan akan ada kemungkinan terjadinya reversal di area atau level support. Dan ternyata di sini muncul candle momentum yang memberikan kita konfirmasi bahwa akan terjadinya reversal. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sama saja. Dalam kasus ini, di contoh gambar ini dia juga berposisi sebagai support ya, harganya berada di support ya. Di sini dia naik, kemudian dia mencoba meretest kembali di area support. Nah, kalau kita sudah tahu dengan area SNR, level-level SNR, kita tinggal menunggu lagi muncul nggak candle-candle yang menunjukkan adanya loss momentum. Dan di contoh gambar ini sudah terjadi loss momentum ya. Nah, kalau di sini nggak kita hitung ya, karena harganya nggak sampai kepada support ya, nggak sampai kepada level yang kita inginkan ya, seperti itu. Jadi kita mulai di sini. Ini ini candlenya gede ya, kemudian ini mulai mengecil, di sini juga mengecil, teman-teman bisa lihat ya. Nah, setelah itu muncul candle long wick yang menunjukkan adanya rejection ya, rejection. Kemudian candle long wick ini ya, walaupun dia kecil, tapi itu juga menunjukkan terjadinya color change atau pergantian warna ya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sana sudah mulai masuk buyer di area support. Kita tinggal menunggu apakah muncul konfirmasi bahwa buyer benar-benar menunjukkan dominasinya, sehingga harga benar-benar akan terjadi reversal di area support. Oke. Nah, di sini juga belum muncul. Sebentar, kita tutup ya. Gede dikit. Nah, di sini. Oke, di sini sudah muncul konfirmasi awal terjadinya rejection ya, ditandai dengan munculnya candle long wick ya. Di sini juga masih belum muncul. Nah, di sini sudah mulai menunjukkan adanya buyer masuk di sana. Oke. Buyer sudah mulai masuk sehingga muncullah konfirmasi bahwa akan ada terjadinya reversal di area support. Oke, seperti itu. Sekarang saya lanjut ke contoh gambar untuk kasus di area resisten. Oke, teman-teman lihat di sini. Nah, ini kenapa disebut sebagai resisten ya? Karena di sini juga terjadi double top ya. Agak naik, dia turun lagi, kemudian dia coba naik lagi, dia akan retest kembali apakah candlenya atau harganya akan tembus dari level resisten atau dia akan justru berbalik menjadi reversal. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah deretan dari candle bullish ya, yang menunjukkan bahwa dominasi buyer itu ada di sana. Nah, ketika candle bullish ya, buyer sampai di area resisten, kemudian muncullah candle-candle yang menunjukkan terjadinya rejection ya. Teman-teman perhatikan di sini. Ini awalnya bodinya gede ya. Kemudian di sini juga sudah muncul shrinking ya. Candle sudah mulai mengecil. Kemudian di sini dikonfirmasi sebentar. Nah, kemudian di sini konfirmasi munculnya candle long wick. Bahkan candle ini juga color change ya. Terjadi pergantian warna, perubahan warna. Sehingga ini sudah menunjukkan konfirmasi awal akan terjadinya reversal karena di sana seller sudah masuk. Tapi kita tetap menunggu munculnya konfirmasi lagi dari candle bearish yang benar-benar menunjukkan dominasi dari seller. Oke. Kemudian di sini setelah yang ini, di sini juga muncul sekali lagi candle long wick. Di sini juga muncul candle long wick, dan kemudian dikonfirmasi munculnya candle seller dominan. Nah, setelah seperti ini sudah menunjukkan konfirmasi bahwa ada seller di sana. Ada seller di area resisten ya, yang menunjukkan akan terjadinya reversal seperti itu. Oke. Sekarang saya lanjut ke contoh gambar berikutnya. Nah, di sini juga sama. Ini kasusnya berada di resisten. Nah, kenapa ini kita sebut sebagai resisten? Karena di sini terjadi 3 kali rejection ya. Ini adalah triple top. Nah, kemudian harganya turun.
Kemudian dia mencoba kembali naik dan retest kembali di area resistance. Sekarang kita tinggal menunggu apakah akan terjadi loss momentum atau enggak. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, ini awalnya gede ya. Ini mengecil, ya dia coba naik lagi. Ini lebih gede dari yang berikutnya ya. Ini sebenarnya kita tidak bisa kita katakan sebagai loss momentum atau shrinking ya. Tetapi di sini, sebentar saya perbesar gambarnya. Tetapi setelah muncul candle ini, langsung muncul candle long wick. Nah, ini menunjukkan terjadinya rejection di sana. Terjadi rejection di sana. Kita tinggal menunggu apakah yang akan muncul selanjutnya, candle apa yang akan muncul selanjutnya. Apakah itu muncul lagi rejection ya atau long wick, atau muncul inside bar, atau muncul yang muncul justru candle dominan ya, candle momentum. Dan ternyata di sini yang muncul adalah candle momentum, sehingga kita bisa narik kesimpulan bahwa di level resistance terjadi perlemahan ya, terjadi shrinking, terjadi loss momentum, kemudian dikonfirmasi awal munculnya candle long wick, dan dikonfirmasi kembali munculnya candle dominan di sini, sehingga kemungkinan besar harganya akan turun ya, seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut kembali. Nah, teman-teman, di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa seperti yang di awal saya katakan bahwa kita menunggu di level SNR muncul loss momentum sebagai indikasi awal terjadinya reversal ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita menunggu konfirmasi dari candle momentum yang menunjukkan akan terjadinya benar-benar terjadinya reversal. Nah, tetapi ketika kita sudah tahu dengan level support dan resistance, dan ternyata di sana ya, setelah harganya sampai di level support dan resistance, harganya tidak menunjukkan terjadinya loss momentum ya. Contohnya seperti ini. Ini awalnya besar ya, candlenya besar, ini masih besar, kemudian mengecil. Harusnya dengan konsep awal kita menunggu yang namanya loss momentum, harusnya candlenya semakin mengecil ya ketika harganya berada di atau mendekati dari level SNR. Nah, ternyata di sini justru yang muncul adalah candle momentum, menunjukkan bahwa buyer di sini masih besar ya, kekuatannya masih besar di area resistance. Nah, kalau seperti ini kita tidak akan ambil untuk entry posisi, karena bisa saja ini akan terjadi penerusan tren ya, harganya benar-benar bisa breakout ya, atau kita tidak tahu apakah dia akan menjadi fake breakout. Nah, untuk mengkonfirmasi benar-benar terjadi breakout atau fake breakout, kita harus menunggu pullback. Dan ternyata di sini harganya berbalik, teman-teman. Dia tembus, sebentar ya. Nah, dia tembus di sini. Dia tembus ya di sini, dia pullback ya, walaupun dia berada di bawah dari SNR ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa SNR itu bukan garis ya. SNR itu adalah level harga ya, level harga, sehingga dia berupa area. Dia bukan hanya berupa garis. Nah, garis itu hanya kita gunakan untuk menandai saja ya, seperti itu. Nah, ternyata di sini dia pullback, dia naik, tembus, kemudian dia pullback di sini, dan dia ternyata melanjutkan tren ya, walaupun di sini dia turun dulu, tapi dia akhirnya melanjutkan tren. Nah, hal inilah yang kita tidak akan gunakan, kita tidak akan mengambil entry posisi ketika posisi harga kondisinya seperti ini, tidak terjadi loss momentum di area SNR ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menemukan bahwa ternyata di area SNR tidak muncul loss momentum ya sebagai indikasi terjadinya reversal, kita sudah harus mulai berpikir bahwa harganya akan menjadi breakout. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk mendukung bahwa breakout itu benar-benar terjadi, kita harus menunggu pullback ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga sama. Ini adalah resistance ya. Harganya naik di sini, ini double top, dia turun, dia mencoba retest kembali. Nah, teman-teman, di sini sama sekali tidak ada muncul yang namanya loss momentum ya, sama sekali tidak ada yang namanya muncul loss momentum. Bahkan kalaupun di sana dikatakan ada konfirmasi awal, itu hanya berupa dari long wick dan color change ya. Tetapi setelah kita
tunggu konfirmasi dari candlestick yang menunjukkan akan terjadinya reversal, ternyata di sana tidak muncul. Yang muncul justru candle dominan. Candle buyer dominan masih muncul di sini. Nah, kalau kondisinya seperti ini kita tidak akan ambil. Kita harus hindari seperti ini. Yang kita tunggu adalah munculnya candle loss momentum di area SNR. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya lanjut kembali. Ini posisi harga yang awal ini berada di resisten ya. Di sini ada 2 kali, kemudian di sini adalah double top ya, double top. Dia naik, turun lagi, naik, kemudian dia mencoba naik dari tes. Nah, sekarang kita perhatikan di sini awalnya bodinya gede ya, kemudian terjadi loss momentum. Di sini 2 kali muncul candle long wick ya, kemudian di konfirmasi awal munculnya candle long wick, tetapi dia color chain ya. Nah, setelah muncul color chain, kita menunggu konfirmasi apakah benar-benar seller masuk di sana, ditunjukkan dengan munculnya candle bearish dominan, dan di sini muncul candle bearish dominan. Kenapa bisa harga naik dulu di sini? Kenapa harganya tidak langsung turun? Ya, ini sudah muncul konfirmasi kan, harusnya harga turun kan? Ternyata di sini dia naik lagi, baru dia turun. Nah, inilah yang kita katakan sebagai trading opportunity ya. Kita harus tahu bahwa di sana muncul konfirmasi sebagai indikasi ya, indikasi bahwa harganya akan turun karena harganya berada di resisten. Konfirmasi juga sudah muncul. Mindset kita berpikir bahwa di sana akan terjadi reversal. Bahwa apakah harganya akan benar-benar reversal atau justru hanya sebagai koreksi ya. Kita membutuhkan lagi konfirmasi atau data-data tambahan dari tren ya, atau kita juga bisa menggunakan indikator bantuan baik itu RSI atau stokastik ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya ini ya kelihatan ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan bawahnya ada support ya. Ini support, ini adalah double bottom, kemudian harganya naik dan dia mencoba retest kembali di area support. Nah, teman-teman perhatikan, apakah muncul di sana candle loss momentum? Ternyata enggak muncul candle loss momentum. Sehingga ketika candle loss momentum tidak muncul, kita mulai berpikir bahwa harga ini akan terjadi breakout. Tetapi kita harus menunggu lagi konfirmasi bahwa harganya benar-benar breakout dengan munculnya pullback. Ya, dengan munculnya pullback. Jadi kalau harganya seperti ini, ya kita biarin aja turun, dia tembus dulu. Baru kita tunggu apakah di sini terjadi pullback. Kalau misalnya di sini terjadi pullback, ya bahwa ini indikasi akan terjadi penerusan tren ya, atau harganya akan benar-benar menembus dari support dan harganya akan turun. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita yang pertama adalah resisten, harganya turun, harganya naik di sini ya, kemudian dia turun dan di sini dia harganya mencoba naik kembali. Kita tinggal menunggu apakah terjadi loss momentum di sana, dan di sini ternyata awalnya tidak ada terjadi loss momentum ya, harganya masih candle-nya masih besar ya, masih gede-gede. Ini menunjukkan bahwa bullish atau buyer masih dominan di sana. Tetapi ketika dia sampai di level resisten, di sini langsung muncul konfirmasi awal dari candle long wick berupa doji ya di area resisten, sehingga ini merupakan indikasi awal akan terjadinya reversal. Kita tunggu apakah muncul candle yang menunjukkan bahwa seller akan masuk di sana, seller dominan. Dan ternyata di sini setelah munculnya doji ini masih muncul candle dari seller tapi masih belum dominan. Kita tunggu di sini. Dan ternyata di sana muncul candle seller dominan ya. Candle bearish dominan yang menunjukkan bahwa indikasi terkuat adalah harganya akan turun. Karena harganya berada di resisten, harganya akan turun dengan munculnya candle konfirmasi seperti itu, candle momentum ya. Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan di bawah. Ini adalah double bottom ya. Double bottom. Di sini dia mencoba mengkonfirmasi kembali atau meretest kembali harganya di support. Nah,
sampaikan di sini, apakah di sini muncul candle momentum? Oke, di sini ini sini muncul ya. Awalnya dia gede, kemudian dia mengecil ya, juga terjadi rejection di sana. Tetapi di sini karena ini bukan level support, kita tidak bisa mengambil harga di sana. Nah, setelah harganya turun kembali mendekati level support, yang muncul justru bukan candle loss momentum. Yang muncul adalah candle momentum. Nah, candle momentum. Kalau seperti ini kita tidak akan ambil sampai muncul konfirmasi bahwa apakah harganya akan benar-benar turun, menembus dari support, atau justru dia hanya sebagai fake breakout ya, false break. Nah, untuk membuktikan tersebut, seperti saya katakan kembali dari awal, kita harus menunggu konfirmasi. Kalau dia turun, dia harus pullback. Kalau dia reversal, dia harus menunjukkan candle-candle yang benar-benar menunjukkan bahwa akan terjadi reversal. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang, nah di gambar ini di harganya berada di support ya. Ini di support. Teman-teman perhatikan. Sekarang kita ambil di sini. Teman-teman perhatikan. Di support ini apakah candle yang loss momentum muncul? Di sini muncul ya. Muncul, di sini juga muncul, makin mengecil sampai dikonfirmasi munculnya candle bullish dominan. Berarti kita ambil di sana. Ini adalah trading opportunity-nya ya. Kalau di sini kita bisa ambil nggak? Di sini nggak ya. Kalau yang di sini nggak, kita nggak bisa ambil karena di sana bukan level support. Lagi pula di sana tidak muncul dari candle loss momentum ya. Kemudian di sini kita bisa ambil nggak? Di sini terjadi multi rejection. Kita tidak bisa ambil di sana karena di sana belum sampai di support. Kita harus benar-benar tunggu harganya berada di support ya. Nah, kemudian di sini kita bisa ambil ya. Di sini kan terjadi loss momentum. Gede, ini mengecil, tapi ini gede lagi ya, loss momentumnya gagal. Kemudian di sini muncul candle color chain ya, color chain. Dia menunjukkan indikasi awal bahwa buyer sudah masuk di sana, akan terjadinya reversal seperti itu. Kemudian konfirmasi kembali di sini munculnya candle long width. Candle long width yang menunjukkan terjadinya rejection di sana. Kita tinggal hanya menunggu muncul nggak konfirmasi dari candlestick bullish dominan yang menunjukkan bahwa buyer sudah masuk di sana. Buyer sudah masuk di level support dan ternyata di sini muncul. Sebentar. Nah, di sini muncul ya, teman-teman. Candle bullishnya muncul sehingga indikasinya harganya akan naik. Nah, di sini juga sama terakhirnya. Di sini di posisi harga di sini ini juga terjadi loss momentum. Ya, ini yang besar, kecil. Di sini momentumnya gagal ya karena dia candlenya lebih besar kembali. Tetapi di sini dia mengecil kembali. Sampai yang di terakhir dia juga mengecil kembali. Ya. Nah, di sini. Setelah itu, setelah candlenya mengecil, muncul konfirmasi terjadinya 2 kali rejection di sana ditandai dengan munculnya candle long width. Nah, sehingga konfirmasinya, indikasinya adalah candle di sana terjadi rejection. Candlenya terjadi rejection di area support. Kita tinggal menunggu konfirmasi dari candlestick yang menunjukkan bahwa buyer mendominasi di area support sana, sehingga harganya akan bergerak naik ya, seperti itu. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, ini yang terakhir ya. Nah, teman-teman di sini ini di resistan ya, sekali harganya di resistan ya, dia di support, turun ke support. Di sini kita tidak bisa ambil ya, walaupun di sana terjadi loss momentum ya, dan dikonfirmasi dari munculnya candle momentum di sini, kita tidak bisa ambil di sini karena ini bukan berada di resistan ya. Kita harus tunggu lagi harga yang bergerak naik. Nah, di sini harganya bergerak naik, teman-teman. Harganya bergerak naik. Ini kan gede, kemudian ini mulai mengecil. Berarti terjadi loss momentum. Kita tunggu konfirmasi. Di sini 2 kali muncul sebentar. Di sini 2 kali muncul candle long width. Candle long width. Yang warna merah itu candle long width,
yang candle hijau itu candle long wick juga, tetapi posisinya sebagai candle inside bar. Ya, kita tinggal menunggu konfirmasi dari candlestick yang menunjukkan bahwa seller sudah masuk di area resistance dan di sini muncul, sehingga konfirmasi bahwa harganya akan bergerak turun. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas yang di bawah. Ini candlenya berada di support, ya. Ini candle gede, ya, kemudian mengecil, ya, berarti ini adalah indikasi dari shrinking atau loss momentum. Sampai akhirnya muncul candle ya. Nah, ini indikasi awal kan terjadinya reversal. Kita tunggu lagi. Ternyata di sini dua kali muncul candle long wedge, ya, candle long wedge di area support. Kita tinggal tunggu apakah muncul buyer di area support. Dan di sini candle bullish dominannya muncul, sehingga harganya bergerak naik. Oke, nah di sini juga kita sama. Bahkan ini adalah deretan dari candle rejection, ya, multi rejection malah di sini. Kalau udah begini ya kita tinggal tunggu apakah muncul candle bullish dominan yang menunjukkan akan harganya naik. Dan di sini muncul. Dan di sini muncul. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Oh, ada lagi ya teman-teman ya. Oke, saya ulangi teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk menggunakan candlestick price action, teman-teman harus tahu posisi dari level-level tertentu, level-level kunci, level-level SNR yang kuat. Nah, karena kalau teman-teman tidak tahu dengan level SNR yang kuat, saya yakin akan teman-teman pasti akan kebingungan dengan posisi harga. Satu. Kemudian yang kedua, yang kita cari adalah candle-candle momentum di area support dan resistance di area sana. Kita cari candle-candle loss momentum. Karena dengan munculnya candle loss momentum itu menunjukkan terjadinya rejection, ya, terjadinya rejection atau pelemahan harga di area-area tertentu. Dan itu adalah indikasi terjadinya reversal, ya, seperti itu. Kemudian untuk konfirmasi kita mencari candle-candle momentum. Kita mencari candle-candle momentum sebagai candle konfirmasi di area support dan resistance. Kenapa? Karena dengan munculnya candle momentum bahwa itu menunjukkan bahwa munculnya dominasi salah satu pihak, ya, yang menunjukkan bahwa mereka mengambil alih harga di level-level tertentu tersebut. Kalau misalkan harganya berada di resisten, kita harus tunggu dominasi dari seller sehingga harganya bergerak turun. Nah, sebaliknya ketika harganya berada di support, kita harus tunggu munculnya candle yang menunjukkan bahwa buyer mendominasi di sana sehingga harganya akan bergerak naik. Seperti itu. Oke, teman-teman, untuk video selanjutnya saya akan membahas, ya, saya akan tunjukkan dengan contoh-contoh gambar, atau kita bisa langsung buka juga untuk platform di mana terjadinya candle-candle momentum atau candle section, ya, yang kita gunakan dalam posisi strategi follow trend, ya. Jadi CPA ini, candlestick price action ini, kalau saya gunakan sebagai konfirmasi dan indikasi dalam menggunakan strategi FTT. Jadi sama sekali materi ini tidak mengurangi atau tidak merubah dari strategi FTT. Justru ini akan memperkuat kita ketika menggunakan strategi FTT, dan konfirmasi awal yang kita gunakan sebelumnya dalam strategi FTT tidak muncul, ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini, ya, dan saya berharap teman-teman bisa memahami. Kalaupun tidak teman-teman bisa pahami secara keseluruhan, ya, teman-teman bisa menghubungi saya, kita bisa diskusi, ya, teman-teman bisa tanya, dan saya akan sangat senang sekali bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.